Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kepada yang terhormat, yang tentunya sama-sama kita hormati, yakni Ibu Dr. Hena Nelis MPD selaku dosen pengampu mata pelajaran sejarah peradaban Islam, yang mudah-mudahan Allah sehatkan badannya, amin. Allah panjangkan umurnya, amin. Allah murahkan rizkinya, amin. Dan mudah-mudahan Allah selalu berikan kesabaran dalam mendidik serta membimbing kita. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, dari nikmat yang terkecil hingga nikmat yang terbesar, sehingga kita dapat menjalankan aktivitas sehari-hari. Salawat serta salam yang tidak lupa tercurahkan kepada Nabi akhir zaman, Nabi besar Muhammad SAW, yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti sekarang ini. Baiklah, sebelum saya menjelaskan presentasi, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Darnolis dengan NIM 2312421. Saya dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan dengan jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan mata kuliah, yaitu Sejarah Peradaban Islam dengan judul Kebangkitan Kembali Peradaban Islam. Adapun kebangkitan kembali peradaban Islam yaitu analisis mengenai kebangkitan Islam dalam bidang politik. Yang pertama adalah umat Islam dalam bingkai negara dan bangsa. Apabila kita mengenang sejarah tertua dalam umat Islam, bahwasannya prinsip-prinsip kesukuan qabilah ialah suatu konsep yang dapat dilakukan oleh Nabi yang diubah pada suatu konsep manusia atau yang disebut dengan ummah. Dalam suatu perkembangannya, melalui konsep sosial yang merupakan suatu keabsahan terpenting dalam sejarah politik Islam pada abad selanjutnya. Akan tetapi sebelumnya mengalami aspek yang akan meningkat suatu kebersamaan masyarakat, ialah darah ataupun keturunan. Jadi apabila kita ingin mengetahui bahwa orang tersebut adalah termasuk golongan orang-orang Islam, maka kita ngelihat dulu keturunan atau disebut dengan nasab. Nasab itu adalah keturunan dari zamannya Nabi Adam alaihissalam, kemudian mempunyai anak sampai kita. Sampai kita selaku cucunya. Maka dari itu kita harus melihat nasab keturunannya seperti itu. Beda dan ketika si orang tersebut telah berpindah agama, contohnya ketika ia mempunyai nenek moyang yang termasuk keturunan Islam, ketika si cucunya tersebut telah berpindah agama, maka terputuslah keturunan agamanya tersebut seperti itu. Kemudian maka dari itu bila dilihat dari konsep ummah, bahwasannya aspek peningkat utama ialah keyakinan agama Islam. Dan dari sini juga keyakinan kita terhadap agama Islam itu benar-benar sangat mempengaruhi bahwa orang tersebut itu sebagian dari umat Islam atau tidak. Itu dapat dilihat dengan cara keyakinan dia terhadap agama Islam tersebut. Pada model ini umat Islam mendirikan agama mereka daripada keterkaitan mereka dalam sekeluarga. Yang kedua adalah
format pemerintah. Pada sejarah tersebut, umat Islam telah memakai suatu bentuk pemerintahan monarki, yaitu sejak lahir dari kekhalifahan Rasyidiyah. Nah, kekhalifahan Rasyidiyah itu dari zamannya para sahabat, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali radhiyallahu anhu. Itu yang memiliki umur pendek. Nah, akan tetapi dari suatu kemahiran dalam sejarah akan dibentuk pemerintahan yang sangat jelas untuk diberikan kepada sejarah monarki. Sistem monarki dapat dipakai dalam keadaan yang berbeda, yaitu kerajaan mamkalah, kerajaan sultanah, atau amirat atau imarah. Akan tetapi bahwasannya inti dalam hal ini adalah bekerja sama. Kekuatan merupakan sifat yang eksklusif dalam keluarga yang dilakukan secara tradisional dan didasarkan sebagai garis keturunan. Selanjutnya dapat menghasilkan suatu kemerdekaan dari kolonialisme barat. Akan tetapi negara-negara muslim akan dihadapi suatu pemilihan dalam pembentukan pemerintah. Nah, lanjut ke poin ketiga. Partisipasi masyarakat, demonstrasi, dan demokratisasi. Pada saat menentukan suatu negara, untuk pemerintah merupakan hal yang tidak dapat disatukan. Untuk memastikannya, bahwasannya sistem tersebut memiliki cara yang baik untuk mengalami kesulitan memakan waktu. Hal tersebut dapat dijadikan sebagai Islam dan demokrasi, yang merupakan suatu topik yang modern dalam dunia umat Islam sekarang ini. Pada hal tersebut, demokrasi akan menjadi suatu aspek yang dinamis untuk sejarah umat Islam pada abad terakhir ini dan sangat menekankan sebuah partisipasi masyarakatnya yang lebih luas pada kehidupan politik yang merupakan suatu hakikat dalam negara. Lanjut, analisis mengenai kebangkitan Islam dalam bidang sosial dan budaya. Pada kemajuan Islam masa modern akan menjadikan suatu bentuk yang terkenal dari aspek kebudayaan Islam. Seperti pada beberapa dekade terakhir yang telah terlihat dalam bahasa, dalam arti yang akan melikat pada istilah tersebut akan dilakukan dalam awalan memasuki Islam yang ditentukan dalam sebuah tradisi musik Timur Tengah yang telah berubah. Adapun dari Barat, misalnya Kulsum, penyanyi legendaris dari Mesir. Ada Cat Stevens yang merupakan seorang penyanyi Inggris yang telah masuk dalam Islam pada tahun 1977, yang mengubah namanya menjadi Yusuf Islam. Sami Yusuf dari Iran, tinggal di Inggris, atau Maher Zain, penyanyi Swedia keturunan Lebanon. Maka dari itu, konteks Indonesia merupakan beberapa tokoh kunci di lapangan ialah Ahmad Baki, Rhoma Irama, Nur Asiyah Jamil, dan yang terbaru adalah Nisa Sa'ban. Selain itu, corak dari ciri khasnya masing-masing dan memberikan suatu keadilan untuk masuk ke Islam ke dalam budaya populer. Nah, Islam itu tersebar di dunia itu dari berbagai macam kalangan. Adapun yang sering kita kenal yang dapat sering kita ketahui adalah tersebarnya Islam itu yang disebarkan oleh Wali Songo atau 9 wali. Dan dari 9 wali tersebut dengan berbagai cara ia menyebarkan. Ada yang dari menggunakan alat musik, ada juga yang menggunakan permainan wayang, ada juga yang menyebarkan Islam tersebut sambil berdagang. Kemudian analisis mengenai kebangkitan Islam dalam bidang intelektual, dalam bidang iptek yang merupakan kemajuan dalam Islam yang dapat dilihat dari dua tingkah yang dapat membangkitkan falsafah ilmu keislaman yang diupayakan sebagai pembangunan lembaga pendidikan yang berkualitas.
Adapun Islam dan sains, epistemologi integratif. Pada Al-Quran dapat dikatakan bahwasanya memiliki indikasi ilmiah berpihak pada pengembangan suatu cabang ilmu, yaitu pengembangan pengetahuan. Prinsip ini dapat dicermati pada zaman klasik bahwasanya umat Islam berada pada posisi garis terdepan untuk membangkitkan ilmu pengetahuan. Nah, yang sering kita ketahui, ilmuwan-ilmuwan terhebat itu berasalkan dari umat Islam. Contohnya seperti penemuan-penemuan unsur-unsur zat atom itu ditemukan oleh orang-orang Islam yang ia kaitkan di dalam Al-Quran. Dan juga banyak ilmuwan-ilmuwan terhebat itu yang berasal dari Islam, yang berasal dari agama Islam, seperti itu. Pada masa kemerdekaan peradaban Islam mencapai titik puncak ilmiah yang tergeser pada negara Eropa Barat yang sangat pertentangan terhadap pengalaman umat Islam di Eropa yang telah menentang ilmu pengetahuan. Partisipasi pada karakter epistemologi Barat akan mengalami sebuah penilaian agama, maka dari itu timbullah dikotomi pendidikan seperti tataran filosofis, kelembagaan sampai kepada tatanan relevansi sosiologis. Selanjutnya ada pembaruan pendidikan Islam. Pembaruan pendidikan ini sangat menguasai kategori tentang lembaga pendidikan dan semua aspek-aspek yang berkaitan dengan aktivitasnya, lembaga, tujuan, program, dan metode pengajaran, manajemen, dan yang lainnya juga dapat diperbarui supaya dapat menanggapi kondisi yang berubah dan relatif cepat. Contohnya, pada kurikulum madrasah peninggalan abad pertengahan yang hanya terdiri dari ilmu agama yang memperluas sampai mencakupi bidang ilmu pengetahuan maupun teknologi. Pesantren di Indonesia juga harus diperbarui dikarenakan mempunyai bidang ilmu pengetahuan yang sama dengan sekolah-sekolah madrasah. Manajemen organisasi ini juga telah mengalami perbaikan ke arah ini dan mengadopsi prinsip-prinsip administrasi terkini. Nah, pada zaman abad pertengahan ini bahwasanya di madrasah-madrasah tersebut hanya ada ilmu pengetahuan agama saja. Kemudian memasuki zamannya modern, bahwa di sekolah madrasah itu tidak hanya ilmu agama saja, melainkan ilmu pengetahuan sosial ataupun ilmu pengetahuan alam dan ilmu-ilmu yang lain, seperti itu. Karena semakin majunya perkembangan zaman, maka semakin maju pula pengetahuan-pengetahuan yang banyak didapat oleh para anak-anak ataupun para generasi-generasi pemuda. Nah, kesimpulannya, kebangkitan Islam di segala bidang merupakan hasil dari kebangkitan pemikiran Islam. Kebangkitan Islam di zaman modern lahir dari penyebaran berbagai aspek budaya Islam. Salah satu contohnya adalah tumbuhnya musik Islami dan munculnya wanita muslimah. Di depan umum yang menggunakan hijab di lingkungan sosial yang sebelumnya jarang terjadi. Di ranah intelektualisasi sendiri, kebangkitan Islam memanifestasikan dirinya dalam dua tingkatan. Yang pertama, tentang pengembangan filsafat ilmu Islam maupun upaya untuk membangun lembaga pendidikan yang sangat bermakna. Pembaharuan pendidikan ini sangat menguasai kategori tentang lembaga pendidikan dan semua aspek-aspek yang berkaitan dengan aktivitasnya. Lembaga, tujuan, program, dan metode pengajaran. Manajemen yang dapat lainnya juga dapat diperbarui supaya dapat menanggapi kondisi yang berubah dengan relatif cepat. Contohnya pada kurikulum madrasah peninggalan abad pertengahan yang hanya terdiri dari ilmu agama saja, yang sangat memperluas sampai mencakupi bidang ilmu pengetahuan teknologi. Pesantren Indonesia juga harus
diperbarui dikarenakan mempunyai bidang ilmu pengetahuan yang sama dengan sekolah madrasah. Nah, dari kesimpulan tersebut bahwa Islam pada zaman pertengahan dan zaman modern itu sangat-sangat berbeda. Karena pada zaman pertengahan itu yang dapat kita ketahui bahwa ilmu-ilmu di sekolah madrasah saja hanya yang ada hanya baru ilmu-ilmu agama saja sampai yang hampir sama dengan di pondok pesantren dan hampir sama dengan pesantren-pesantren tersebut. Nah, dengan perkembangan zaman maka kita sebagai generasi penerus Islam harus bisa memperdalami ataupun menggali ilmu-ilmu yang belum kita ketahui agar supaya penerus generasi Islam itu terus berkembang untuk memajukan dan mempertahankan agama Islam dan juga bangsa dan negara seperti itu. Mungkin hanya itu yang saya dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang salah. Itu datangnya dari diri saya pribadi, dan apabila ada kata-kata yang benar itu datang dari Allah Subhanahu wa taala semata. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, bolehlah kita berjumpa lagi. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa yakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.